Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Nurhamim dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nomor induk mahasiswa 12201193402. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis kelas 10 semester 1 yang berjudul Al-Quran adalah Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai video pembelajaran tugas magang 1 UIN 1 Sayyid Ali Rahmatullah. Langsung saja, untuk yang pertama ialah pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang diyakini isinya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan dihimpun setelah beliau wafat. Yang dipercayai dia adalah kitab yang wujud di Lauhul Mahfuz. Kata Quran berasal dari akar kata Qoro'a yang berasal dari bahasa Syria, yaitu Koreanah, yang bermakna Al-Qira'ah yang artinya adalah bacaan. Al-Quran juga adalah sebagai kitab yang tak terbantahkan kebenarannya dan disampaikan dengan bahasa yang sangat indah. Selanjutnya ialah pengertian dari wahyu. Secara kebahasaan, wahyu memiliki banyak arti yang berbeda-beda. Di antaranya adalah isyarat, tulisan, risalah, pesan, perkataan yang terselubung, dan pemberitahuan secara rahasia. Sedangkan wahyu menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi dan dari beberapa nabi, dan orang yang menerimanya adalah al-muha atau yang diwahyukan. Selanjutnya adalah cara wahyu diturunkan. Yang pertama ada cara wahyu turun kepada malaikat. Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21-22 disebutkan bahwa Al-Quran itu sebelum dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ia tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz melalui Jibril alaihissalam. Mengenai hal ini dapat dibagi kepada 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sekaligus turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar. Kemudian secara berangsur-angsur oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun atau 25 tahun atau 20 tahun lamanya. Perbedaan masa lamanya ini timbul bersumber dari penetapan berapa lamanya Nabi bermukim di Makkah setelah diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia setiap malam Qadar. Kemudian secara berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama kurun waktu 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun lamanya. Dan yang terakhir, Al-Quran turun ke langit dunia sekaligus, sedangkan turunnya kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam kurun waktu tersebut. Selanjutnya adalah cara wahyu turun kepada Rasul. Yang pertama ialah melalui malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu, dan hal ini berbagai macam cara sebagai berikut. A. Datangnya kepadanya suara seperti dentingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini yang paling berat bagi Rasul. Yang kedua, malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Cara ini lebih ringan daripada cara sebelumnya. Yang ketiga, malaikat mengilhamkan sesuatu kepada Nabi. Cara ini hampir sama dengan yang pertama dan yang kedua. Dan yang terakhir, bahwa malaikat menjelmakan dirinya kepada Rasul dalam bentuk yang asli. Yang kedua, tanpa melalui perantara. Di antaranya ialah mimpi yang benar dalam tidur, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berbicara kepada Nabi seperti waktu Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj. Selanjutnya
ialah hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Pertama, dalam rangka untuk mengagungkan persoalan turunnya wahyu itu kelak kepada umat manusia. Dengan turunnya sekaligus agar secara serentak para penghuni langit yang 7 itu mengetahuinya, dan sebagai peringatan bahwa Al-Quran itulah kelak yang merupakan kitab suci yang terakhir yang turunnya kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan turunnya secara berangsur-angsur adalah dalam rangka menghormati kedudukan Rasulullah SAW dan untuk membedakan nilainya dengan kitab-kitab suci yang turun sebelumnya. Kedua, diturunkannya secara berangsur-angsur agar Rasulullah dapat memahami dan memantapkan pengertiannya dalam hati beliau. Ketiga, untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat, sehingga sesuai dengan kondisi dan situasi serta kebutuhan masyarakat. Sebab untuk apa Al-Quran diturunkan, pada hasilnya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Yang terakhir adalah hubungan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Hadis sebagai pengukuh Al-Quran. Kedua, Al-Hadis sebagai pemerinci atau penafsir dan pembatas Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Hadis adalah pembuat hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.